Stromers, sekarang kita ada di salah satu showroom motor baru di daerah Cipinang. Nah, gue lagi mau ulas sedikit. Ada beberapa motor yang waktu itu kita ketemu di pameran INAPA, dan motor-motor ini sedang dalam proses pengurusan legalisasi di Indonesia. Nah, kenapa kita mau ulas? Karena memang speknya sangat-sangat menggiurkan. Oke, ini yang di belakang gue yang pertama. Ini belum ada merek, kita juga belum tahu merek aslinya. Pertama ketemu motor ini, memang tampilannya beda banget dengan motor-motor listrik lain yang sering kita jumpai di sini. Kenapa? Karena ini mendekati dengan motor bensin. Dia memakai mid drive. Biasanya yang bentuk motor sport begini itu pakai top drive. Kalau ini pakai mid drive, artinya apa? Artinya yang desain ini memang penggemar sepeda motor, teman riding. Kedua, ini lihat suspensi depan, udah benar-benar sport. Di suspensi ada setelan, suspensinya bisa di-adjust. Terus udah upside down depan, monoshock belakang. Ukuran bannya belakang 17/140. Artinya ini plus minus kayak motor sport biasa 150 cc yang ada di Indonesia. Semua komponen yang terpasang pun kelihatan dibuat serius, beda banget dengan motor-motor yang ada di sini. Terus, ya yang agak beda mungkin dikit ya dibanding yang motor konversi yang biasa bentuk begini, adanya rem. Ini rem semua di tangan. Maklum motor listrik biasanya itu tidak perlu ada perpindahan gigi, dan tidak ada kopling, sehingga area yang tadinya untuk pedal untuk tuas kopling sekarang menjadi rem. Oke, sporty banget sih, ini sporty banget. Spesifikasinya yang kami tahu di awal ini 8 baterainya lithium-ion 8,6 kWh. Dia bermain di 72 volt. Nah, dengan baterai 8,6 kWh dan 72 volt, perkiraan kami jaraknya udah pasti di atas 200 km. Nah, kalau ridingnya agak agresif, ya sapos-saposnya turun 150 km. Kalau ridingnya halus, ya udah pasti di atas 200 km. Artinya sedang dibuat orang yang suka jalan jauh dan kencang. Oke, satu lagi, dia dinamonya pakai mid drive 3 kW yang dengan reduksi, sehingga kalau kita perhatiin gear belakangnya pun tidak terlalu besar. Gaya kira-kira sekilas mirip banget dengan motor biasa. Orang nggak akan ngeh ini motor listrik, kecuali mereka perhatiin ini nggak ada knalpot. Dan ya memang suaranya juga nggak ada. Ada suara desingan dari dinamo dan rantai, tapi itu kecil lah. Kita belum test ride beneran karena belum memungkinkan lokasinya. Tapi dari beberapa teman yang udah nyobain, ini mudah aja tembus 100 km per jam. Kalau melihat speknya, dan kita belum cek ini kontrolernya dia pakai yang seukuran apa. Tapi dengan baterai 8,6 kWh dan dinamo 3 kW di push, kalau untuk burst atau peak singkat, rasanya top speed ini 150 km per jam masih masuk. Tapi ya ingat, itu tadi hanya bersingkat karena dinamo standarnya, di drive standarnya 3 kW. Oke, Stromers, kita lihat detailnya. Itu suspensi belakang monoshock, kayaknya yang berkualitas bagus nih. Tuh, kelihatan semua. Dari sini ngintip dikit kelihatan dinamonya. Nah, ini sepertinya ini shock breakernya bener, ada tabung seperti ini biasanya dipakai selain pendingin, membantu ketika dia getar. Ini kelihatan ya, bentuknya cakep banget. Nah, ini yang menarik nih, giginya tuh di sini, pemilihan speednya. Ya, kita lihat ya. Ini kalau kita on, ketika di on dia banyak banget informasi yang terpampang. Oke, selain gear, tadi ada suhu, indikator baterai, kecepatan, dan odometer. Odometernya baru 11 km, masih dikit. Oke, di sebelahnya nih ada
output USB. Ini mungkin tinggal tambahin dudukan buat handphone, lumayan nih buat ngecas. Di sini ini seperti motor biasa, ada lampu sen, lampu hazard, beam jauh dekat, lampu setelan lampu jauh dekat, dan beam kalau buat mau nyalip. Master rem berkualitas tinggi. Nah, yang di sebelah kanan ini ada on off, cut off. Ini juga buat ngidupin lampu. Sini ada klakson. Oh, lumayan. Oke. Ini kita lihat, perhati ini. Di sini ada setelan shock breaker. Hard, soft, hard, soft. Jadi kalau mau, wah tapi ini kayak kiri kanan agak beda ya. Cuma mesti dites sih. Oke. Nah, ini pemilihan mode riding mode-nya atau giginya lah. Ini ada di sini. Ini menarik juga karena dia posisinya nih. Jadi ini sebenarnya enak nih dibanding motor-motor listrik yang kecil yang biasa yang harus di sini. Ini memang tangan kita tuh bisa fokus di pengendaraan karena perpindahan giginya di sini, dan perpindahannya nggak macam-macam. Dia cuma ada park, reverse, drive, sama sport. Jadi modenya cuma kasarnya mode jalan ini cuma mode 1 dan 2. D sama S, sport, biasa sama kencang. Bentuknya ya ini kalau lihat panel body, panel karbon, bentuknya agresif banget ya, depannya keren. Depannya cakram double. Cakramnya double. Nah, di sini kita kelihatan banget dia upside down-nya. Di situ kelihatan ada baterainya. Ini kelihatan juga bagian dari rangka penyangga baterai. Ini 8,6 kWh, gede banget loh Strumers. Ya cukup lumayan. Nah, kita masih menunggu informasi perihal seandainya ini dijual harganya ntar kira-kira berapa ya. Tapi pasti lumayan. Karena dengan spesifikasi yang ada sekarang, ini kelasnya udah kelas tinggi sport. Nah, ini kita lihat juga nih, semua selang rem, kaliper itu semua yang berkualitas tinggi, yang kelas premium lah. Walaupun nggak premium banget, kalau Strumers mau ganti, udah beli mau upgrade lagi nih gampang. Tapi yang terpasang sekarang ini udah yang kelas bagus. Nah, melihat konstruksi, detail spesifikasi teknisnya, ya kita memang bisa dipastiin ini bukan barang murah. Ini bukan motor murah. Nah, ini charging portnya di sini. Dia ada tulisan. Bisa lihat charging port. Kan tuh kelihatan. Cakep ya. Jadi nggak sabar tunggunya. Ini lampu stopnya aneh dan ajaib. Dia panjang, full LED. Ini desainnya lucu juga nih. Coba kita lihat ya. Wah, nyalanya penuh. Cakep. Nah, ini motor elektrik sport yang kedua yang ada di showroom tadi. Nah, ini agak, meskipun sama-sama hitam, tapi spesifikasinya berbeda. Ini lebih ramping, ini lebih banyak ciri-ciri motor elektriknya. Dia pakai hard drive, tapi ini bedanya, ini ada knalpotnya dan ada suara kayak motor sport. Oke, sekilas lagi kita lihat. Kalau yang tadi hitamnya hitam doff atau flat black yang lebih sangar, ini solid, ini catnya lebih mengkilap. Oke, yang ini lebih ramping, ini malah lebih mirip. Kalau yang sebelumnya itu lebih mirip sebenarnya body sport 250 cc. Yang ini lebih mirip yang 150 cc, sport touring. Bukan ini, sorry, ini bukan sport. Ini lebih mirip motor touring atau sport cruiser.
Kenapa? Karena fairing, nggak ada fairing, stangnya lebih tinggi. Kalau yang tadi pakai clip on, nah walaupun sama-sama pakai upside down. Nah seperti tadi gua singgung di awal, yang ini memakai hub drive, tapi hub drive-nya ratingnya lebih gede ketimbang di drive dia motor sebelumnya. Ini 4 kW 72 volt, artinya secara potensi power ini lumayan. Kita belum ada detail lengkap, tapi baterainya dia ada di sini. Baterainya udah lithium, perkiraan kami 72 volt, antara 40 plus minus 40 ampere. Tapi yang ini sebagai motor cruiser, nah pernak-perniknya lebih sering kita temuin di sini. Ini kayak belakang ada tempatnya, tinggal kita tambahin box, gampang. Terus yang ini tadi gue bilang, ini ada seolah-olah knalpot. Yuk kita lihat ya, kayak apa. Kita hidupin. Dia ngomong kalau pas dihidupin. Kita lihat ya. Nah ini kalau hidup sebagai safety biasa dia dalam posisi P. Kita hidupin suaranya. Pencet sekali. Tuh, ada suara dihidupin. Nah berarti nih, kalau mode suaranya hidup, ini yang mirip knalpot ini ada nyala-nyala kayak ada api. Ada nggak suaranya ya? Ada tombol buat suara juga. Asik ya? Mobilnya habis. Nah, kita lihat lebih dekat. Nih. Ini cakram depan belakang, satu cakram masing-masing. Ini kelihatan speakernya, tapi mestinya sih nanti disembunyiin. Ini ada box di belakang. Ini box sepertinya tempat controller. Oh, ternyata ini kelihatan tuh speakernya. Oke, kalau lihat ukuran bannya ini lebih mirip ban touring memang. Jadi kalau yang tadi sebelumnya itu lebih bernuansa sport, ini yang lebih touring apa sport cruiser. Oke. Komponen lain ya standar lengkap. Baterainya ada di dalam sini. Nah, ini yang menarik nih, kita lihat ya. Dia di depan ini speed. Ini buat tombol speed, ini yang format yang paling sering kita temuin. Ada speed 1, 2, 3. Tapi di sebelah kiri ini ada MP3. Ini sepertinya bisa kita sambungin, kita online. Oh, ini ada USB. Terus ini tombol play, ini tombol volume. Oke, lampu seperti biasa. Nah, ini yang menarik, kita lihat ya. The market company reminds you to wear helmet and pay attention to driving safety. Speedonya ini tampilannya mirip ya, walaupun angkanya kecilan ya. Tapi ini mirip banget sama tampilan standar motor biasa. Sebelah kanan ini baterai 100%. Oh, dia 62 volt. Berarti full baterainya dia 60 volt. Berarti kemungkinan besar dia di full charge 62 ya, 40 ampere. Terus speedometernya sebelah kiri. Kalau lihat di sini dia ngasih tahu mentoknya di 120. Kalau dengan spek ini, kalau semuanya jalan, semuanya sesuai spesifikasi, mestinya sih 120 km/jam masuk. Ini dinamonya gede, 4 kW. 4 kW QS 17 inch. Nah, depannya juga upside down. Desain lampunya cakep depannya. Ini sama seperti ada lampu ukuran dimnya. Nah, ini tadi tombol buat naikin volume suara. Oke. Ini ada USB charger sama. Kita lihat. Nah,
Nah, ini kita lihat isinya yuk. Oke. Oh, banyak barang. Nah, itu baterainya kelihatan. Baterainya kelihatan, ada charger portable juga. Charger aslinya sepertinya nih. Kecil. Ya, ini buat charger 60 volt. Ion, lithium ion. Ini baterainya sebenarnya bisa dicabut, diangkat dan diini lagi. Menarik, ini ada kunci cadangan kali ya. Oke, tapi ini konsep yang lucu nih. Jadi tangki sebagai yang seharusnya tangki ini jadi tempat bagasi sekaligus tempat baterai. Nah, ini salah satu fitur yang mestinya melengkapi motor-motor listrik kebanyakan, yaitu ada kompartemen bagasi yang mudah diakses. Nah, yang lain sih mirip lah. Ini ada apa? Master rem depan belakang buat depan belakang cakram. Oke, Stromers, itu dulu buat dua motor. Ini motor kedua yang ada di sini. Motor elektrik model sport. Menarik sih ini, lucu. Oke, Stromers, itu sekilas kita lihat ini. Nanti kita akan usahain kalau dapat kesempatan. Nanti kita akan coba jalan. Kalau ada pertanyaan mengenai motor ini, silakan langsung tulis di komen. Kita akan jawab sebisanya. Oke, jangan lupa like dan subscribe.